Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munadia Berliani NIM H0511715507 akan mempresentasikan seminar statistika 2 saya yang berjudul Peramalan Indeks Harga Saham Global menggunakan Farima dan Farimax dengan variabel dummy sebagai variabel eksogen. Dengan pembimbing utama Ibu Siti Sariman SSI MSI, pembimbing pertama Ibu Anissa SSI MSI, serta penguji Bapak Dr. Nirwan Ilyas MSI dan Ibu Sri Astuti Tamrin SSI MStat PhD. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama rumusan masalah, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan dan saran. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana dugaan model indeks harga saham global menggunakan metode Farima dan Farimax. Yang kedua, bagaimana hasil peramalan indeks harga saham global menggunakan metode Farima dan Farimax. Tujuan penelitian yang pertama, memperoleh dugaan model harga saham global menggunakan metode Farima dan Farimax. Yang kedua, memperoleh hasil peramalan harga saham global menggunakan metode Farima dan Farimax. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan terdiri dari deskriptif data, pemodelan Farima, deteksi outlier, pemodelan Farimax, peramalan indeks harga saham global, dan pemilihan model terbaik. Deskriptif data. Hasil analisis deskriptif data training dari 8 indeks harga saham global dapat dilihat pada tabel 4.1. Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata harga saham tertinggi adalah DJIA dengan nilai rata-rata 26.719,51 dengan harga saham tertingginya adalah 30.046 pada tanggal 24 November 2020 dan harga saham terendahnya adalah 18.592 pada tanggal 23 Maret 2020. Sedangkan nilai rata-rata terendah adalah KLCI dengan nilai rata-rata 1.506,14 dengan harga saham tertingginya adalah 1.611 pada tanggal 29 Juni 2020 dan harga saham terendahnya 1.220 pada tanggal 19 Maret 2020. Ukuran penyebaran data juga dapat dilihat melalui standar deviasi. Nilai standar deviasi menunjukkan tingkat keragaman data harga saham di masing-masing variabel tersebut. Tingkat keragaman yang dihasilkan oleh data indeks harga saham yang tertinggi adalah DJIA, yaitu 2404,323 dan yang terendah adalah KLCI yaitu 83,445. Napas dulu. Pemodelan Farima. Yang pertama, identifikasi model. Identifikasi model bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan sudah memenuhi asumsi stasioner dalam variansi dan dalam rata-rata terhadap data saham. Untuk mengetahui bahwa data indeks harga saham tersebut sudah stasioner dalam variansi, maka dapat dilihat melalui box choke transformation pada gambar 4.3 berikut. Gambar 4.3 adalah box choke transformation untuk variabel IHSG. Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa rounded value untuk IHSG adalah 4. Nilai rounded value lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa IHSG sudah stasioner dalam variansi. Untuk ketujuh saham lainnya dapat dilihat melalui tabel 4.2 yang menunjukkan rounded value untuk ketujuh saham lainnya lebih besar dari 1. Hal ini berarti bahwa ketujuh saham lainnya juga sudah stasioner dalam variansi. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah data sudah stasioner dalam rata-rata, maka dilakukan pengujian menggunakan uji Dickey-Fowler sebagai berikut. Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai p-value lebih dari 0,05, yang berarti ke-8 variabel belum stasioner dalam rata-rata. Selain itu, data indeks harga saham yang belum stasioner dalam rata-rata juga dapat dilihat melalui plot MACF sebagai berikut. Munculnya tanda plus di semua lag menandakan data belum stasioner dalam rata-rata. Oleh karena itu, diferencing dilakukan pada 8 variabel data indeks harga saham tersebut. Untuk lebih jelasnya, uji Dickey-Fowler setelah diferencing dapat dilihat pada tabel 4.4. Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa 8 variabel indeks harga saham tersebut memiliki p-value lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data indeks harga saham 8 variabel sudah stasioner dalam rata-rata. Data indeks harga saham yang sudah stasioner dalam rata-rata dapat dilihat juga melalui plot MACF berikut.
Berdasarkan plot MACF dapat dilihat bahwa tanda plus sudah tidak muncul di semua lak, yang berarti data sudah stasioner dalam rata-rata. Dari plot MACF juga kita juga dapat menentukan orde MA. Plot MACF cutoff pada lak 0 sehingga dapat diduga orde MA adalah 0. Selanjutnya untuk orde AR dapat dilihat melalui plot MPACF. Plot MPACF di atas menunjukkan bahwa lak yang signifikan adalah lak 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Sehingga model VAR yang didapat adalah semua kemungkinan dari lak yang signifikan. Pemilihan orde ini juga dapat melalui informasi AIC terkecil sebagai berikut. Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai AIC terkecil berada pada AR1 dan MA0, yang berarti orde untuk model Farima adalah 1,1,0. Yang kedua, estimasi dan uji signifikansi parameter. Hasil estimasi parameter model Farima 1,1,0 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 3C. Berikut merupakan model Farima 1,1,0 yang ditampilkan dalam bentuk matriks. Model Farima 1,1,0 memiliki 64 parameter. Dari 64 parameter tersebut, 13 parameter yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap model. Parameter yang signifikan ditampilkan dalam tabel 4.6 sebagai berikut. Selanjutnya, uji kesesuaian model. Uji kesesuaian model bertujuan untuk membuktikan bahwa model yang didapatkan layak digunakan dalam peramalan. Uji asumsi yang harus dipenuhi yang pertama, white noise. Tabel 4.7 menunjukkan semua lak memiliki nilai p-value lebih kecil dari signifikansi 0,05 yang berarti H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa data 8 variabel indeks harga saham tersebut tidak memenuhi asumsi white noise. Yang kedua, normal multivariat. Hasil dari uji asumsi normal multivariat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan p-value sama dengan 0,00011547, yang berarti nilai p-value lebih kecil dari signifikansi 0,05 yang berarti H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa residual tidak memenuhi asumsi normal multivariat. Pada model Farima 1,1,0, asumsi white noise dan distribusi normal multivariat tidak terpenuhi. Oleh karena itu diperlukan diagram kontrol untuk mendeteksi apakah ada outlier atau tidak pada residual. Gambar 4.7 merupakan diagram kontrol residual Farima iterasi pertama yang mendeteksi adanya 15 sinyal out of control. Gambar 4.8 merupakan diagram kontrol residual Farima iterasi kedua yang mendeteksi adanya 7 sinyal out of control. Gambar 4.9 merupakan diagram kontrol residual Farima iterasi ke-7 yang menunjukkan tidak adanya sinyal out of control. Selanjutnya, residual out of control ini dibentuk menjadi variabel dummy, dapat dilihat pada lampiran 5. Kemudian, dibuatkan model baru untuk mendapatkan model data indeks harga saham yang sesuai. Model yang akan dibuat adalah model dengan variabel data 8 indeks harga saham global dan variabel dummy. Pemodelan Farimax. Yang pertama, identifikasi model. Berdasarkan gambar 4.10 dapat dilihat bahwa plot MACF cutoff pada lak 0 sehingga dapat diduga orde MA adalah 0. Selanjutnya, untuk orde AR dapat dilihat melalui plot MPACF. Dari gambar 4.11 menunjukkan bahwa lak yang signifikan adalah lak 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga model VAR yang didapat adalah semua kemungkinan dari lak yang signifikan. Pemilihan orde ini juga dapat melalui informasi AIC terkecil dapat dilihat pada tabel 4.8. Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai AIC terkecil berada pada AR1 dan MA0, sehingga dapat disimpulkan orde untuk model Farimax adalah 1,1,0. Yang kedua, estimasi dan uji signifikansi parameter. Hasil estimasi parameter model Farimax 1,1,0 selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 6A. Berikut merupakan model Farimax 1,1,0 yang ditampilkan dalam bentuk matriks.
Model Varimax 1,1,0 memiliki 107 parameter yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap model. Parameter yang signifikan ditampilkan pada tabel 4.9 sebagai berikut. Selanjutnya, uji kesesuaian model. Yang pertama, white noise. Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat 7 lak memiliki nilai p-value lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data 8 variabel indeks harga saham tersebut telah memenuhi asumsi white noise. Selanjutnya, untuk norma multivariat. Hasil dari uji asumsi normal multivariat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan p-value sama dengan 0,009732 yang berarti nilai p-value lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 yang berarti H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa residual belum memenuhi asumsi normal multivariat. Selanjutnya, peramalan indeks harga saham global. Peramalan dilakukan dengan menggunakan model Varimax 1,1,0 dan Varimax 1,1,0. Hasil peramalan untuk bulan Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran 7. Penggambaran hasil peramalan dapat ditunjukkan melalui plot runtun waktu melalui gambar 4.12 yang berisi data aktual dan data hasil peramalan. Gambar 4.12 menunjukkan plot hasil peramalan yang tidak berbeda jauh dengan data aktualnya untuk ke-8 indeks harga saham global. Untuk melihat model mana yang lebih mendekati nilai aktual dapat dilihat melalui nilai RMSE yang paling terkecil. Untuk mengetahui seberapa akurat nilai ramalan tersebut dapat dilihat melalui nilai RMSE pada tabel berikut. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa Varimax 1,1,0 memiliki nilai RMSE yang lebih kecil untuk IHSG, N225, STI, PSEI, dan HSI, sedangkan DJA, KS11, dan KLCI yang memiliki nilai RMSE yang kecil pada model Varimax 1,1,0. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, model yang diperoleh pada penelitian ini adalah model Varimax 1,1,0 dan Varimax 1,1,0. Kedua model tersebut menunjukkan bahwa DJA mempengaruhi semua indeks harga saham lainnya. Indeks harga saham 8 variabel juga dipengaruhi oleh variabel dummy karena merupakan hasil dari model Varimax 1,1,0. Yang kedua, hasil peramalan indeks harga saham dengan cara one step forecast dapat dinilai dengan melihat RMSE yang kecil. Untuk Varimax 1,1,0 memiliki nilai RMSE yang lebih kecil untuk IHSG, N225, STI, PSEI, dan HSI, sedangkan DJA, KS11, dan KLCI yang memiliki nilai RMSE yang kecil pada model Varimax 1,1,0. Saran. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Varima dan Varimax. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperhatikan efek spasial pada data, sehingga dapat dimodelkan menggunakan metode General Spacetime Autoregressive Integrated Moving Average atau GSTARIMA. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.